Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Al-ha a'idatun ala lafzil jalalah. Wa ma'na nasta'in natlubul aun, wa ma'na umur ahwal, wa dinu lughatan at-ta'ah wal ibadah wal jaza, wa syar'an ma sara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam, wa yuradifuhu syar'an al-islamu was syari'ah. Wal ma'na natlubu minallahil auna ala ahwalid dunya waddin la min ghairihi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita limpahkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita dapat duduk bersama di dalam masjid yang kita cintai ini, di dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Telah berlalu, kita telah mengerjakan sholat sunnah subuh dan sholat wajib sholat subuh, yang itu semuanya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami melanjutkan ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai meminta pertolongan kepada Allah dan makna dan hakikatnya, sebelumnya itu kami akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di hari ini untuk bertanya sekitar apa yang kita bahas atau di luar apa yang kita bahas. Saya persilakan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau dipertanyakan. Sebelum kita bahas pembahasan meminta pertolongan kepada Allah. Bingung ya, apa yang mau ditanyain nih? Gitu ya. Baik, kalau gitu kita lanjut aja, nanti insya Allah ingetin saya nih, di ada yang begini-giniin gitu. Supaya ada ada jeda untuk dilakukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Di sini ada kalimat wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan kepada Allah kami meminta pertolongan atas urusan dunia dan akhirat. Umurid dunya waddin. Hal al-ha di situ ada wabihi. Haknya itu adalah aidatun ala lafzil jalalah. Kembali kepada lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa ma'na nasta'in natlubul auna. Ya, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Dan ini adalah makna setiap kali kita salat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, dalam kitab ini selesai membahas Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin, lalu kalimatnya adalah wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Maksudnya bahwa kita hanya meminta pertolongan kepada Allah
Wa ma'na umur ahwal, keadaan kita. Kita semuanya punya keadaan yang Allah ciptain nama kita. Ad-dunya, kita tahu dunia. Berarti kita minta pertolongan bab dunia hanya kepada Allah. Hanya Allah, raja dari seluruh raja yang menggenggam dunia ini. Jadi kita minta tolongnya sama Allah. Ad-din lughatan at-ta'ah wal ibadah wal jaza. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara urusan din. Ya, bukan urusan dunia doang. Ya. Kita minta sama Allah bukan urusan dunia doang. Maka kita wajib minta tolong kepada Allah juga urusannya akhirat. Maksudnya din di sini apa? Bukannya agama, ya. Karena ada tuh as-salatu salat itu tiangnya agama. Tiangnya ad-din di situ baru dimaknai agama. Maksudnya wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, kita minta tolong perkara urusan dunia dan din. Ad-din itu bukan agama makna di sini. Akan tetapi makna ad-din di sini lughatan menurut arti bahasa adalah at-ta'ah, ketaatan. Wal ibadah, dan ibadah, wal jaza, dan balasan dari Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah urusan taat kita ya Allah. Urusan ibadah kita ya Allah. Urusan balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Jadi kita minta tolong mengenai bab taat kita, ibadah kita. Misal orang yang susah sholat tahajud, minta sama Allah supaya dimudahkan untuk sholat tahajud. Jangan tahajud. Kita di bulan Ramadan, subhanallah, yang namanya sholat witir non-stop setiap malam. 29, 30 hari kita kerjain sholat witir. Pertanyaannya, selesai Ramadan, saat-saat ini masih ada nggak witir kita? Nah itu. Ya alhamdulillah. Kalau kita masih ada, kita punya witir. Tapi tak kalau witir itu habis dan begitu aja dan hanya berlaku di dalam bulan suci Ramadan, maka berhati-hatilah. Di dalam kaidah ilmu tasawuf dan ilmu tariqah, apa mereka mempunyai makna wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita disuruh menyembah Allah dan jangan kita menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu aqaid, itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menyembah Allah tanpa kita sekutuin. Allah di bulan Ramadan itu Khalik, yang menciptakan kita. Akan tetapi Ramadan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kan gitu. Sepakat gak kita nih? Sepakat kan? Allah itu Khalik. Wa'budullah Khalik. Wala tusyriku bihi syai'a, maksudnya adalah makhluk. Jangan kita menyembah makhluk, kita menyembah Khalik. Di bulan suci Ramadan kita menyembah Allah dengan sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat witir, menyembah Allah Khalik. Di bulan Ramadan Allah Khalik. Selain bulan Ramadan Allah Khalik bukan? Khalik gak Pak? Ya Khalik. Kapanpun, dimanapun Allah itu Khalik. Kalau kita menyembah Allah dengan sarana witir, ya dengan sarana sholat witir, Allah Khalik.
Selesai Ramadan, Allah juga Khalik. Yang seharusnya kita menyembah Allah dengan witir kita, selain di bulan Ramadan pun kita sholat witir. Kan gitu. Tapi ciri orang yang mengagungkan makhluk, dia menganggap witir itu hanya ada di Ramadan. Selain Ramadan, seakan witir itu nggak ada. Berarti dia bukan menyembah Allah, dia menyembah makhluk. Kenapa disebut menyembah makhluk? Karena witirnya cuma ada di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, nah, nggak ada. Nah, ini hati-hati. Ini kaidah tariqah, kaidah para ahli tasawuf, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi mereka ahli tariqah, tak kala mereka dididik di bulan suci Ramadan, apapun ibadahnya Allah itu Khalik. Di luar Ramadan Allah itu Khalik. Bulan Ramadan mereka baca Al-Quran, berlomba-lomba baca Al-Quran, sehari harus 1 juz, sebulan harus khatam. Allah Khalik. Selesai bulan Ramadan, Al-Quran mereka terus Allah Khalik. Akan tetapi mereka yang mengakui bahwa ibadah mereka karena makhluk, karena Ramadannya berlomba-lomba di bulan Ramadan baca Al-Quran, 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, gitu ya. Pokoknya lah hasil, pokoknya minimal sebulan harus khatam. Ibadahnya karena makhluk, karena Ramadan. Selesai Ramadan, apa kabar Al-Quran kita? Apa kabar sholat witir kita? Apa kabar sedekah kita? Di bulan Ramadan jor-joran. Wah, ini nih. Selesai bulan Ramadan, seakan sedekah itu hanya ada di bulan Ramadan. Hah? Selesai itu nggak ada sedekah di bulan suci Ramadan. Hati-hati. Ibadah karena makhluk. Ini kaidah ahli tariqah. Ya, Al-Fakir menyampaikan yang ahli tariqah. Nah, oleh sebab itu, di dalam perkara kita meminta pertolongan kepada Allah pun urusan ibadah dan taat kita sama Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita beribadah disebabkan karena makhluk, karena Ramadan, karena Zulhijjah, karena Muharram, karena yang lainnya. Kita ibadah wa'budullaha. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa syar'an, menurut syariat, ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyi minal ahkam. Ad-din, din di situ adalah menurut syariat adalah sesuatu yang telah Allah syariatkan, ya, dengan lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hukum-hukum. Ini hukum-hukum di dalam syariat Nabi Muhammad banyak. Ada halal, ada haram, ada makruh, kan gitu Pak ya. Itu semuanya hukum-hukum tersebut kita minta pertolongan nama Allah supaya kita ditetapkan untuk menjalankan hukum-hukumnya Allah itu. Mohon maaf, mungkin ini terjadi pada bapak-bapak atau tetangga-tetangga kita. Beberapa tahun ini marak sebab pandemi, ada istilah katanya pinjol. Apa pinjol Pak? Pinjaman online. Wah, itu riba itu. Nauzubillah min zalik. Berapa kali orang datang ke rumah kami karena pinjol. Cuman apa ya? Minjem 1 juta tapi bunganya la haula wala quwata illa billah.
Di aplikasi mudah. Tinggal diklik, ini katanya diiniin KTP, apalah syaratnya itu. Kirimin nomor rekening, cair, gampang banget. Mau minjem berapa lagi? Cair lagi, cair lagi. Tapi bunganya nauzubillah min zalik. Ini perkara riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Tapi ingat, Allah mengharamkan bentuk riba. Allah haram. Kita sebagai muslimin memang penting, saya perlu duit, Ustaz. Sebab itu saya ngeklik pinjol. Iya, memang semua orang perlu. Tapi di sini antara iman kita nih, iman ame syaitaniyah, imaniyah wa syaitaniyah. Kita mau iman kita, apa kita mau ikutin syaitan, musuhnya Allah. Tak kalah di dalam perkara kehidupan ini, di dalam keadaan apapun, kita perlu pertolongan dalam urusan dunia dan urusan kita menegakkan syariatnya Nabi besar Muhammad. Minta tuh sama Allah jalan keluar dari kehidupan kita, gitu kan? Wa yuradifuhu syar'an al-Islam wa syariah. Yang dimaksudkan ad-din di sini juga bisa bermakna keislaman kita dan syariat di dalam keislaman kita. Kita orang Islam bukan hanya sebagai seorang muslim, akan tetapi seorang muslim yang wajib menegakkan syariat. Apa sih syariat? Semua yang ada di lisannya dan di dalam perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kami juga mau luruskan dari kita semuanya mengenai bab tahlil. Bab tahlil. Tahlil itu, Bu, Pak, itu bentuk syariat. Bukan keluar dari syariat. Bentuk syariat. Murni mutlak tahlilan untuk orang yang meninggal itu bentuk daripada syariat. Kalau bentuk dari syariat, mana dalilnya? Kan kita bilang begitu pastinya. Syariat itu kan nggak jauh dari dalil, dan dalil itu ada pada sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adanya Rasulullah, adanya Al-Quran. Adanya Rasulullah SAW, adanya hukum-hukum di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lalu bentuk tahlilan disebut syariat, apa dalilnya? Dalilnya nggak jauh-jauh, Pak, Bu. Dalil tahlilan itu berasal dari sholat jenazah itu sendiri. Ya, bentuk dari sholat jenazah, para wali-wali kita yang disebut dengan wali songo itu mengadakan tahlil. Ulama-ulama besar kita sebelum wali songo. Loh, kok bentuk tahlil itu dalilnya adalah sholat jenazah. Lihat sholat jenazah. Kita setiap kali sholat jenazah itu menjadikan ibrah bagi kita, itu pelajaran bagi kita. Lihat sholat jenazah. Ada apa di dalam sholat jenazah? Di dalam sholat jenazah itu syariat Nabi Muhammad diutamakan dan diagungkan. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan memegang agama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal wajib disolatin, dimandiin, dikapanin, disolatin. Hukumnya fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah apa? Kalau ada seorang muslim meninggal dunia tapi ini kampung gak mau nyolatin, maka sekampung Allah kasih dosa. Itu fardu kifayah. Ustaz, ini orang yang meninggal dunia ahli zina. Ahli zina. Ditemui dia meninggal dunia, nauzubillah min zalik, misalnya di atap pusar seorang penzina. Meninggal lagi zina, Bu.
Semarak ini kampung, sepakat ini kampung. Wah, nggak usah disolatin penzina, ngapain? Nggak usah solatin di masjid, solat aja itu di jalanan. Rasulullah. Pendosa, muslim tapi pendosa. Sekampung nggak mau nyolatin, sekampung dapat dosa semuanya. Lo ini pendosa Ustaz, meskipun dia pendosa. Kita nggak bisa menghukumkan seseorang itu dari zahirnya. Kita nggak tahu hadirin. Emang nyatanya dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat, iya. Tapi menyolatkannya wajib. Kalau seluruh orang kampung ini nggak mau nyolatin, ada orang yang satu nyolatin jenazahnya, maka sebab itu orang yang nyolatin jenazah pendosa ini, seluruh kampung nggak dapat dosa. Itu makna fardu kifayah. Makanya penting itu sholat jenazah. Nah, apa yang ada di dalam sholat jenazah? Yang ada di dalam sholat jenazah, pertama, syariat Nabi Muhammad SAW dalam takbir pertama, Allahu Akbar. Apa yang kita baca? Takbir yang pertama apa Pak? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Bagian dari Al-Quran. Seluruh intisari dari Al-Quranul Karim semuanya bermuara pada kemuliaan surat Al-Fatihah. Seluruh surat intisarinya itu ada di dalam Fatihah. Tak kala kita mensolatkan jenazah, Nabi Muhammad SAW mensyariatkan takbir pertama baca Al-Fatihah, baca bagian dari Al-Quranul. Berarti ada hubungan antara orang yang hidup dengan si mayit dengan membacakan surat Al-Fatihah. Viral, ada yang viral. Mana dalilnya orang meninggal dunia dibacain Al-Fatihah? Ini takbir yang pertama di dalam sholat jenazah. Ada hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal dengan dibacakan Al-Fatihah. Terus kalau Al-Fatihah bisa ditegakkan di dalam sholat jenazah, berarti surat-surat yang lain boleh. Mulailah ahlu sunnah wal jamaah tahlilan baca Yasin, kan gitu. Baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, bagian dari surat Al-Baqarah, kan gitu kan? Itu Al-Quran semua. Kalau Al-Fatihahnya udah dijadikan syariat di dalam sholat jenazah, dan Al-Fatihah itu adalah intisari dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, apalagi surat yang lainnya kalau kita baca di dalam tahlilan. Berarti tahlilan dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan apa? Dengan untuk si mayit tersebut masyru'ah, itu adalah bentuk daripada syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bukan aja melindungi jenazah dari azab kubur itu dengan ayat-ayat Al-Quran, tapi Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat beliau lagi jalan sama para sahabatnya. Nabi Muhammad tuh kalau jalan itu ibarat kata turunan, kencengnya kayak begitu tuh Nabi Muhammad. Kalau jalan dia yang datar nih, itu Nabi Muhammad jalannya seperti berjalan pada posisi turunan, cepet. Kalau Nabi Muhammad jalan cepet. Ketika lagi jalan bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi SAW berhenti. Para sahabat pun spontan berhenti. Ketika berhenti, Nabi Muhammad SAW memotong dahan korma, dahan daun korma itu dituncapkan ke 2 kuburan.
Dituncepin. Para sahabat ini merasa heran nih. Ini ada apa nih? Nabi kok lagi jalan langsung berhenti, langsung menancapkan 2 dahan pohon kurma. Sahabat nanya ya Rasul, ya Rasulullah, apakah yang terjadi ya Rasulullah pada 2 ahli kubur ini? Apa kata Rasulullah SAW? 2 ahli kubur ini telah diazab oleh Allah. Tuh Nabi dengan telinga kenabiannya dapat jelas keadaan al-ihwal orang yang ada di dalam kubur. Jangankan Nabi, makhluk yang rendah dari kita aja bisa mendengar al-ihwal kuburan. Siapa itu? Misalnya kalau di kuburan tuh ada kucing, ya, ada ayam, itu mereka tuh dengar itu al-ihwal yang terjadi di alam kubur. Cuman kok kita nggak bisa, Ustaz? Kita nggak bisa. Kita banyak dosanya, gitu. Seandainya nih kita punya telinga nih, Allah hijab, maksudnya Allah buka hijab, ya, sehingga kita bisa mendengarkan apa hal ihwal di alam kubur. Insya Allah kita orang yang nggak bisa tidur. Karena apa? Karena kita merasa terganggu dengan hal ihwalnya alam Makanya ada hikmahnya kita budek. Budek dari azab kubur, ya. Kalau kita nggak budek, jangankan hal ihwal itu, kalau kita ngucapin assalamualaikum ya ahli kubur, ya kan gitu kan. Kalau kita masuk ke makam Kak, itu mereka bersama-sama menjawab itu salam kita. Mereka wajib menjawab salam. Kalau telinga kita nggak budek, la ilaha illallah, berapa ratus itu orang yang jawab salam kita, gitu. Ini Nabi ngedengar mereka sedang diazab. Lalu kata Rasulullah SAW, selama dahan kurma itu basah, selama itu pula dahan daripada pohon kurma tersebut akan memintakan istighfar, pengampunan untuk ahli kuburnya. Makanya jangan salahkan orang Indonesia, ya, jangan salahkan orang Jakarta. Kalau setiap ke makam bawa apaan? Bawa bunga. Bunga ini makhluk. Ada wangi-wangian di situ. Selama itu bunga-bunga masih basah, selama itu pula mereka akan beristighfar untuk ahli kubur. Selama pohon yang ditancapkan di kuburan seorang muslim, selama itu pula pohonan itu akan beristighfar untuk ahli kuburnya. Orang kita berbuat begitu, Pak Bu, bukannya nggak ada berdalilkan, ada dalilnya gitu. Kata Rasulullah, yang satu diazab sama Allah sebab gibah. Gibah mulu, nyeritain kejelekan orang mulu, diazab oleh Allah. Yang satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diazab oleh Allah sebab perkara istibra, khususnya laki. Istibra. Apa itu istibra? Kalau buang air kecil dehem. Bapak-bapak buang air kecilnya gimana? Ya, jangan diri, Pak. Duduk, jongkok. Buang air kecil. Bapak-bapak jangan diri, jongkok. Ini kaki begini nih, tetap seperti ini kaki kita nih kalau buang air kecil, tetap seperti ini, ya. Jongkoknya pun, ini nih perut kita yang kiri ini. Gini nih, kita tekan, ya. Ini begini nih posisinya nih, bukan begini. Begini nggak dapat sunnah kalau pipis begini. Mau ngapain begini? Mau di pinggir sawah. Gini, begini. Nih pipis yang syar'i nih, ya. Udah begitu pipis keluarin.
Habis sudah keluarin, berlakukan istibro. Istibro itu diafragma, dehem yang ada di perut. Itu. Jangan disuruh dehem aja. Kenapa? Diafragma nih di perut. Gitu. Itu istibro. Makna istibro yang pertama. Mana istibro yang kedua? Mohon maaf, ibu-ibu dengerin aja. Itu istibronya bagi laki-laki. Mohon maaf, kamroh seorang laki-laki. Kamroh diurut-urut. Kalau nggak mau dehem, diurut-urut begini nih. Di bawahnya nih. Karena kan salurannya ada di bawah. Diurut-urut. Gitu. Hah? Apa fungsinya istibro? Agar air seni yang ada di saluran ini nih, yang udah keluar dari lubangnya, masih ada di saluran itu keluar dengan bersih, tuntas. Tapi kalau Anda tidak istibro, hati-hati. Ini air seni yang ada di selang Anda ini kemungkinan besar akan keluar tanpa kita mengetahuinya. Kalau kita nggak tahu terus itu keluar najis dan kita pakai CD, tahu CD Pak? CD bahasa Spanyol itu. Kita punya celana dalam, terus itu keluar itu air seni, lalu kita pakai sholat, kita nggak tahu Ustaz. Dia ternyata keluar karena dia nggak istibro. Mohon maaf, sholat Anda tidak sah. Meskipun Anda tidak tahu, tidak sah. Kalau sholat Anda tidak sah, maka Anda jatuh pada hukum hadis Nabi SAW, man taraka rajulan wahidatan salatan wahidatan muta'ammidan kutibasmu min babin nar fulan bin fulan. Barang siapa seseorang yang meninggalkan satu solat dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat namanya, menulis namanya di pintu neraka fulan bin fulan. Nauzubillah min zalik. Tuh. Makanya penting istibra. Kata Rasulullah, ini jenazah ini ahli kubur yang kedua ini diazab oleh Allah sebab istibra. Dia selalu tuh kalau pipis tuh nggak ada istibra, pipis bisa aja yang penting keluar cur, udah. Hati-hati. Makanya juga perhatikan juga yang namanya kita pipis, jangan sampai kita buang air kecil ada percikan ke misalnya celana kita. Zaman sekarang udah pipis, udah buang air kecil, diapain tuh namanya tuh? Apa begitu dah? Saya nggak tahu. Pokoknya begitu dah. Itu kan batu ya Ustaz ya? Keramik itu. Percikannya ini nih. Mutanajis tuh kata Ustaz. Mutanajis, tetap najis. Ustaz, saya nggak tahu waktu saya pipis itu kena percikannya. Gimana sholat saya? Tidak sah. Meskipun Anda tidak tahu, tidak sah. Makanya penting nanti insya Allah kita belajar tentang istinja. Bagaimana istinja cara yang baik dan benar. Hanya bukan masalah yang sepele ini. Buang air kecil bukan masalah yang sepele. Perkara besar. Sampai-sampai Nabi SAW dalam hadis itu ya tadi, hadis sahihnya, Nabi bilang ini penghuni kubur ini lagi diazab oleh Allah gara-gara istibra doang. Gara-gara dia nggak memperhatikan najis air seninya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan golongan kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh suka orang yang selalu bertaubat dan Allah suka selalu kepada orang-orang yang bersuci. Udah jam 6.
Ya, kayaknya waktu singkat amat ya Zat ya. Ya dah. Untuk ini silakan kita melakukan pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih ibu-ibu ya. Ibu-ibu ada? Ada. Silakan Bu. Riba, pinjol, pinjaman online. Oh, investasi. Nah, bagus ya. Ya. Pinjol itu murni mutlak riba. Ya. Karena dia beranakin dengan pakai duit. Kan gitu. Beranaknya duit dengan duit. Mutlak pinjol itu riba. Bagaimanakah dengan investasi? Kita invest. Kita punya duit. Kita invest nih. Di mana nih? Di suatu perusahaan, di suatu usaha, invest. Bentuk usahanya jelas. Bentuk usahanya misalnya apa nih? Kita invest di perdagangan kurma, ya kan? Udah invest nih, kayak kemarin Bapak tuh, ya kan? Kambing ya. Udah balik atau duitnya? Kalau belum balik bagi saya aja, Pak. Gitu. Invest misalnya di kambing. Orang punya apa ya? Punya kemampuan, dia dapat jualan hewan kurban, tapi nggak punya modal. Subhanallah kita diajakin, ayo dong Ustaz, modalin nih, kita kurang 20 juta lagi nih. Alhamdulillah saya lagi ada duit. Nah, terus sepakatan gimana nih kalau saya invest? Nanti kita bagi dah Ustaz, bagi 2 dah, 50-50, istilahnya begitu ya. Ustaz khusus 20 juta nanti saya belanjain kambing. Nanti kehasilnya berapa untungnya kita bagi 2. Investasi duit kita kasih 20 juta. Bentuk usahanya jelas kambing. Kambing wa ahallallahul bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Kan kambing jual beli kan? Halal. Jual beli yang sah. Lalu ketika itu ada keuntungannya. Ternyata keuntungannya jadi misalnya untungnya 30 juta, 50-50. Berarti saya dapat 5 juta, dia ngejualin dapat 5 juta. Nah, inilah makna wa ahallallahul bai'a. Investasi itu makna jual beli. Halal kalau investasi. Kalau investasi itu halal, Bu. Makanya kalau yang punya duit ya investasiin tuh. Ustaz Haji Fahmi tuh minta tuh. Investasi. Boleh nggak jadi masalah. Sekarang banyak ya investasi syariat yang sudah dipantau oleh OJK ya. Aplikasi juga halal, mudharabah bagi hasilnya bagus. Ya, jadi investasi murni halal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya, sekitar buang air. Apalagi sih kesunahan kita dalam buang air? Mohon maaf punten bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sering banget nih. Terkadang memang sunnah ya. Tapi mereka arif billah. Mereka orang yang mengenal Allah dan ingin dikenal oleh Allah. Di saat mereka ke kamar mandi itu mereka penuh dengan adab. Ya. Emang sih sah kalau dalam kamar mandi udah aja kita buka seluruh busana kita, sah nggak jadi masalah. Kecuali di luar rumah kita begitu. Gitu ya.
Kalau di kamar mandi sih kita buka semuanya nggak jadi masalah. Tapi ingat, mereka orang yang mengedepankan akhlak dan adab dan etika ketika di dalam kamar mandi, mereka nggak serta-merta begitu. Apa kesunahannya seseorang di kamar mandi itu? Dalam keadaan memakai sarung. Jadi itu pakai sarung. Kalau buang air kecil, buang air besar tuh pakai sarung. Jangan dioblokin gitu aja. Gitu ya. Terus apa adabnya? Pakai sendal. Terus apa adabnya? Buang air kecil, buang air besar nih adabnya begini. Pakai ginian. Makanya orang dulu kalau saya ingat tuh film Bunyamin. Film Bunyamin kan di Jamban ya. Coba lihat dah di film-film Bunyamin tuh ada tuh orang ke Jamban begini, pakai anduknya. Itu Al-Fakir ngeliat film itu, Masya Allah, ini sunnah ini yang diajarin sama si pelaku pertelevisian perfilman Indonesia itu, meskipun cubluk gitu di Jamban, tapi pakai sunnah. Begini, kayak sarung, kayak sarung, pakai sendal. Itulah adab, akhlak, etika ketika kita buang air kecil maupun buang air besar. Itu memang sih sah-sah aja. Kita nggak ke busana Ustaz, emang nggak apa-apa selama itu di dalam toilet gitu ya. Itu wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, insyaallah ya. Ini terkait dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi di awal tentang bagaimana kita menyikapi saat bulan Ramadan, ya. Jangan sampai kita salah dalam persepsi kita bahwa Ramadan itu semuanya kegiatan amaliyah kita itu hanya hari sana. Iya. Bagaimana untuk supaya kita ini bisa menjalankan secara istiqomah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan seterusnya kan harus seperti itu. Iya. Terkait dengan masalah kesibukan, kadang-kadang kan kita kecuali yang tidak ada kesibukan mungkin itu sudah harusnya untuk kita salurkan seperti bulan-bulan Ramadan juga. Masa kalau kita yang orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan itu bagaimana persepsi yang harus kita munculkan dalam diri kita? Ya. Ibadah ini adalah suatu ibadah ini diperlukan taufik. Ya. Tanpa taufik kita nggak bisa untuk berbuat ibadah. Tanpa taufik kita tidak bisa menempatkan waktu kita untuk ibadah. Semua serba taufik. Makanya bab taufik itu adalah mahal. Apa itu taufik? Al-qudratu ta'ah 'ala Allah. Kekuatan berbuat taat kepada Allah, itu taufik. Kalau bertanya bagaimana nih Ustadz? Kita nih orang yang sibuk. Kita tahu bahwa Ramadan itu bulan ibadah. Nah, dalam Ramadan itu orang beribadah bisa karena serentak semuanya, kan gitu. Dan mendukung. Bukan karena Ramadannya dan serentaknya dan keadaan yang kita bisa beribadah di bulan Ramadan. Satu dasarnya karena apa? Sebab taufik. Meskipun itu Ramadan dengan keadaan yang sama, masih ada saudara-saudara kita yang nggak bisa ibadah. Karena apa mereka tidak bisa ibadah? Contohnya hanya puasa doang, nggak bisa baca Quran, nggak sempat baca Quran, nggak sempat sholat tarawih, apalagi sholat witir, nggak sempat, hanya puasa doang karena kerjaan. Kenapa ibadah-ibadah yang lain mereka nggak bisa lakukan? Karena lagi-lagi satu faktornya, karena nggak dapat taufik dari Allah. Nah terus bagaimana nih Ustadz? Kalau kita di dalam kesibukannya kita mau ibadah, masih bisa. Misalnya kalau di bulan Ramadan
kalau sehari bisa 1 juz, ya di luar Ramadan dah, ya misal 2 lembar gitu ya. Yang penting kan jangan sampai kebiasaan kita tuh jangan sampai habis banget gitu, ya. Jangan kok ini harus 1 juz juga nih. Nggak, yang penting sehari kita bisa membaca ayat suci Al-Quran. Berarti kan kita istiqomah orang yang membaca meskipun sedikit, meskipun selembar. Udah saya wajibin diri saya sehari selembar, baca selembar. Terus kalau mau nambah jangan nambah. Udah selembar aja. Misalnya mau melatih diri kita nih, udah saya maunya selembar. Jadi yang mindset di dalam pemikiran kita, selembar, paling cuma 5 menit selembar, gitu kan? Udah mindset kita nih ringanin dulu nih, ami ibadah, ami Allah nih, selembar. Tapi kalau kita punya, wah harus nih 1 juz, apa juga 1 juz. Insya Allah hanya 3 hari sejuz, kesononya nggak baca Al-Quran sama sekali. Jadi mindset kita punya pemikirannya harus diringanin ibadah sama Allah. Dah selembar aja. Mau nambah jangan tambahin. Udah selembar aja. Ya, sampai kapan? Sampai kita di dalam sehari tidak lepas dari baca Al-Quran. Hati kita selalu ada waktu dan gelisah kalau kita nggak baca Quran, meskipun selembar. Dari dari kebiasaan itu. Nanti kalau udah biasa, Pak, Bu, yakin tambahin. Oh, kebiasaan jadi 2 lembar, Ustadz. Alhamdulillah waktu saya jadi bisa. Kalau Bu nggak 2 lembar, kayaknya gimana? Gelisah. Tambahin lagi sampai kita dalam taraf derajat. Insya Allah dalam proses itu kita bisa sehari 1 juz. Jadi semuanya orang sebab ada proses gitu ya. Dan juga satu yang terpenting, kita minta kepada Allah supaya kita diberikan taufik. Dengan kegiatan kita yang ekstra, kalau ada taufik, Allah akan mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sunnah. Gitu ya. Makanya kita ini ada di sini nih. Di majelis ini nih. Ini bukan karena kemampuan kita, ibu-ibu. Bukan kemampuan Al-Fakir ada. Enggak, bukan kemampuan bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini. Kenapa kita sebabnya nih pagi ada di sini, duduk di sini? Sebabnya dasarnya cuma satu, karena taufik dari Allah Subhanahu. Itu udah. Allah kasih kekuatan kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu. Makanya kita duduk di sini beribadah hanya Allah, nggak modal. Semuanya yang modal itu yang kasih tetap Allah Subhanahu. Makanya apalah yang kita sombongkan kalau kita beribadah sombong? Ya Allah, orang modalnya dari Allah. Kekuatan dari Allah, taufik dari Allah. Enggak bisa kita untuk bersifat sombong. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari sifat sombong. Wallahu a'lam bissawab. Bila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berapa nih? Sekarang jam berapa ya? Jam 6 lewat 7. Jam 6 lewat 12 bisa sholat isyraq. Lebih Para jemaah sekalian, hari di awal sudah diberi kesempatan